wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma barik wa karim ala sayyidina wa maulana Syekh Ahmad sahibul wafa tajul arifin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Bagaimana ikhwan sekalian, sudah ngantuk? Alhamdulillah sudah mau ngantuk ya Pak ya. Ibu-ibunya juga sudah ngantuk. Alhamdulillah. Luar biasa sekali manaqib yang kita laksanakan pada malam hari ini. Ini namanya manaqib ala Suryalaya. Dari MC, maklumat, pembacaan Al-Quran, tawasul, sampai manqobah. Luar biasa. Kadang-kadang kalau kita ikut manaqib di daerah lain ada sedikit perbedaan, walaupun intinya tidak berbeda. Kadang-kadang baca sholawatnya berbeda, lagunya berbeda. Lagu ini juga menentukan. Suatu saat saya ini baca khotaman, ngajarin keluarga saya ajak, keluarga dari pihak mertua saya ajak untuk ikut thariqah. Ketika membaca Allahumma ya qadiyal hajat itu dilakukan ala Jawa Timur. Mohon maaf, kebetulan saya aslinya Jawa Timur. Maka ketika ada ikhwan yang berbahasa Sunda, saya sedikit paham, cuma enggak semuanya paham. Suatu malam saya bermimpi dengan pangarsa Abah. Kalau Abah mah begini tidak dilakukan, karena biasanya ketika saya mendengarkan bapak saya mimpin pengajian thariqah juga, thariqah Jawa Timur sama Qadiyah Naqsabandiyah juga. Ketika membaca Allahumma ya qadiyal hajat ada nadanya. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat. Itu saya praktekkan. Tiba-tiba saya di malam harinya bermimpi dengan pangarsa Abah. Kalau saya mah begini, akhirnya itu langsung nadanya akan saya hilangkan. Makanya ternyata mengikuti pangarsa Abah itu ya apa yang seperti diajarkan di Suryalaya. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Sholawatnya alhamdulillah, sholawatnya seperti Suryalaya, seperti ini Pak Suryalaya. Dan mudah-mudahan zikirnya juga Suryalaya, tawasulnya jangan sampai ditambahin. Pernah suatu saat saya ikut manaqibat di KCN. KCN itu ada suatu tempat dari pemerintah untuk mengobati narkoba. Mendatangkan ikhwan yang memimpin sholat baca tawasul setelah zikir jahaz, ditambahin sama yang lain Pak, sama Pak Laus,
Langsung saya kaget, langsung saya berdiri. Oh, kok ada penambahan ini? Oh, berarti dia bukan surya laya asli. Akhirnya setelah itu saya diskusi, kalau surya laya mah begini. Dan konon kata Ustaz Asep dan BCCX, alhamdulillah Ustaz yang memimpin tersebut katanya mau ikut balik ke surya laya. Kesemuanya ini tidak lain dan tidak bukan dari Ustaz setempat. Maka Ustaz setempat itu menguasai medan. Kalau Ustaznya terpengaruh dengan sebelah, semua jamaah pasti ikut terpengaruh. Makanya apa yang sudah kita amalkan, kita jalankan terus, Pak. Jangan sampai berubah. Kita sudah memilih nanti ada LDTIN, diteruskan. Ini namanya mengamankan amaliyah thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah pondok pesantren surya laya. Karena TKN banyak TKN itu dan beda-beda. Dan ketika kita mengamalkan TKN surya laya, apa yang seperti di surya laya, khotamannya ya seperti itu, manatubannya alhamdulillah, tawasulnya gak ada perubahan, alhamdulillah. Saya senang sekali, alhamdulillah. Ini Pak, tinggal dijalankan, dilaksanakan, insya Allah ada karomah yang Allah tempatkan pada diri kita. Zikirnya 165, jangan kurang. Para ustadznya mohon maaf, kadang-kadang ustadz itu kalau zikir megang tasbih loncat. Suatu saat saya imami di Baitul Aqsa, karena saya buru-buru, saya cuma sekali aja, biasanya 2 kali tasbihnya. Setelah saya sholat ditegur sama jamaah, Pak, tadi zikirnya kurang. Oh iya, waduh, nggak sampai 165. Kenapa nggak sampai 165? 165 itu udah pakem dari guru kita. Kita tinggal mengamalkan. Itulah resep yang diberikan oleh guru kita. Jangan sampai berkurang. Kalau berkurang akan berefek kepada kita, Pak. Akan berefek kepada kita, perilaku kita. Makanya di dalam thariqah itu kan sebenarnya kita mengamalkan ajaran tasawuf. Tahalli, tajalli. Tahalli itu bagaimana, Ustaz? Bertaubat. Tahalli. Karena kita merasa banyak dosa, akhirnya kita bertaubat. Saya merasa banyak dosa, gak kuat ini, kayaknya banyak dosa saya, banyak keraguan, banyak kebimbangan, banyak ketakutan. Dulu sebelum saya bertaubat banyak ketakutan. Apalagi yang punya usaha. Kalau udah punya usaha itu bawaannya ini jangan-jangan diserang sama orang, gitu kan? Ini jangan-jangan ini sama dukun sebelah. Nah, betul itu, Pak. Orang-orang yang berusaha itu pasti mengalami fase itu. Tapi ketika kita berthariqah, alhamdulillah itu semuanya hilang. Kita sadar bahwasanya kita ini akan kembali kepada Allah. Dengan kesadaran itu akhirnya kita belajar zikir, talqin, zikir, talqinul zikri, belajar di zikir. Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Ajari orang yang akan mati di antara kalian dengan la ilaha illallah. Kita disuruh belajar la ilaha illallah. Nah, ini kalau semuanya disampaikan oleh orang-orang umum, talqin itu ketika dalam kondisi sakaratul maut. Hadisnya memang begitu, tapi pemahaman orang-orang tasawuf, pemahaman ahli thariqah, talqin zikir itu diajarkan kepada kita yang masih hidup, yang akan mati. Jadi kalau zikir jangan sampai kurang dari 165. Mohon ustaznya ya Ustaz ya, para ustaz, para ajengan, para kiai, jangan kurang. Karena akan berperilaku kepada sikap kita. Tahfadz, membersihkan diri, taubat kepada Allah, membersihkan karakter-karakter buruk yang ada dalam diri kita. Karena dalam diri kita banyak Pak keburukan. Sifat hasud, dengki, iri. Kita masukkan dengki sama orang. Benar gak Pak? Benar gak Pak?
benar 100% saya ngaji. Apa saya setiap habis subuh, habis maghrib ngasih kajian, ketika saya tanya kepada jamaah, benar nggak dalam diri kita banyak sifat hasud? Benar. Jangankan Anda, dalam diri saya saja masih banyak sifat hasud. Sebelum thariqah hasud saya banyak tuh. Dan alhamdulillah dibimbing Abang paling tidak berkurang. Takhalli, membersihkan diri. Membersihkan diri dari sifat sombong. Ustaz, apakah terkena sifat sombong? Lo jangan salah. Apalagi ustaz terkenal, Pak. Ustaz media, ustaz terkenal, jalannya saja udah tampak kesombongan. Kemarin di masjid umum tempat saya mendatangkan ustaz yang terkenal, jalannya saja sudah beda. Tapi ketika kita berthariqah, tawadu, rendah hati. Benar nggak, Bang? Akhirnya kita merasa bahwasanya diri kita itu nggak baik. Hilangkan sifat sombong, takhalli. Hilangkan sifat hasud. Hilangkan riya. Hilangkan karakter-karakter buruk yang ada dalam diri kita. Makanya dalam hadis itu jelas, man qala la ilaha illallah wa maddaha bit ta'zim udimat lahu arba'atu alafi dzambin minal kabair. Siapa yang membaca la ilaha illallah wa maddaha dan dipanjangkan bit ta'zim dengan mengagungkan Allah, udimat dibakar arba'atu alafi dzambin 4.000 arba'atu alafi dzambin minal kabair 4.000 dosa besar. Itu hadis dalam Irsyadul Ibad, ada dalam kitab Irsyadul Ibad, dalam Nasaihul Ibad juga ada. Nasaihul Ibad, satunya Tanbihul Qaul ada. Itu hadis riwayat Bukhari. Makanya ketika ada salah satu ahli zikri la ilaha illallah, pasti daerahnya aman, Bang. Pasti daerahnya aman. Maling pasti nggak ada. Kalau di dalam satu tempat itu ada yang berzikir la ilaha illallah, itu jaminan 4.000 dosa yang termasuk kejelekan-kejelekan itu akan dizikirkan oleh Allah. Nah, kita ini secara nggak langsung sebenarnya, kalau kita mau tahu, kita itu sebagai paku bumi, pakunya surya layang menancap di bumi kita sekarang bertempat. Tempat kita yang kita zikiri la ilaha illallah aman. Benar nggak, Pak? Itu saat saya diskusi sama saudara saya, orang Padang, saudara Ipah, tinggal di suatu kampung. Yang kampung itu menurut kisah banyak kejadian aneh-aneh. Banyak yang suka datang malam-malam ngambil barang, gitu loh maksudnya. Banyak yang suka taruh tanah kuburan, macam begitu. Dia zikir. Ketika malam hari ada orang yang mau nyolong, dia bangun. Dilalanya yang mau nyolong kebingungan, langsung balik lagi. Setelah itu aman, rumahnya aman. Kenapa begitu? Sebab kalimat zikir la ilaha illallah. Maka jangan kurang ya, Pak ya. Manakibnya tadi udah luar biasa, luar biasa. Zikirnya juga harus luar biasa. Khotamannya juga harus luar biasa. Sama yang diajarkan oleh surya layang. 3 hal ini saja. Mohon maaf, 3 hal ini saja bagi orang-orang awam seperti kita yang baru-baru belajar zikir, walaupun sudah dari 10 tahun atau 20 tahun yang lalu. Kalau kita menyebutnya orang awam, kalau yang orang sudah sholat tahajudnya rajin, mandi taubatnya rajin, luar biasa itu. Kita aja yang masih awal saja, itu sudah bisa menjadi paku bumi setempat, mengamankan daerah setempat karena dengan zikir kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka ketika kita berzikir dengan orang lain yang berzikir beda, suasana batinnya beda, suara yang dikeluarkannya beda, auranya beda.
Dari mana Ustaz? Dari jamaah yang pernah ngomong ke saya, Ustaz kalau baca Al-Quran enak banget, mantap banget. Karena apa? Ada khaufi. Ada khaufi dalam diri kita yang ditanamkan oleh guru mursyid kita, Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. Makanya Pak, bentuk LTKN luruskan sesuai dengan amalia surya lahir. Apalagi tadi sudah terbentuk, jalankan. Ustaz-ustaznya ayo bersama rembukan. Karena kadang-kadang ada godaan Pak. Di dalam perkumpulan kita itu ada banyak godaan. Saya dulu itu membimbing di dekat daerah Cilebut, dekat Bojonggede. Rajin Pak setiap bulan Ramadan. Tapi ada permasalahan langsung pengurusnya langsung memundurkan diri. Nah ini godaan kita, memundurkan diri ini godaan kita. Kalau kita sudah diamanai, itu sebenarnya hakikat sudah ditunjuk oleh mursyid kita. Secara alam bawah sadar sudah ditunjuk, ini loh jadikan orang yang bisa untuk bergerak di thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Surya lain. Biar bisa mengamalkan dan melestarikan. Maka diamalkan, jangan sekali-kali mundur kalau sudah jadi pengurus ya Pak ya. Udah repot tuh Pak. Makanya kalau saya jadi ketua itu jarang saya mau menyentuh uang itu sebenarnya. Kenapa? Waduh, gosokannya luar biasa. Kalau kita berjalan sesuai dengan koridor organisasi, insya Allah aman. Ada ustadz yang begini, ada mubarik yang begini, ada yang begini, ikhwan yang begini. Kita tenang aja karena kita nggak ada salah. Ya Pak ya, wanakibnya sudah benar, pikirannya juga harus benar. 165 baca ilahat radin dulu, ilahat radin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Syahurillahi lahu al-Fatihah. Kan begitu? Astaghfirullahal ghafurur rahim 3 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ilahi anta maksudi. Kan begitu zikir kita. Saya di mana-mana bukannya habis sholat ya zikir itu, walaupun 3 kali dalam kondisi sibuk ya zikir itu. Amalia pesantren saya yang dulu pernah saya amalkan, udah nggak saya amalkan. Paling kalau mau tidur, kalau ingin baca saya baca. Tapi kalau untuk zikir saya ngikutin semua suara yang lain. Sampai berdoa, makanya dalam doa itu nggak ada alhamdulillahirabbil alamin dalam bukunya Ukul Jumat. Benar nggak Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kan begitu? Shalatul jinah. Nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggak ada. Kenapa begitu? Ikut ittiba sama para sahabat. Udah ngikutin apa aja. Apakah bisa dijalankan selamat Ustaz? Insya Allah. Kalau di dalam hadis jelas Pak, Allah akan mengampuni dosa kita, Allah akan mengamankan diri kita. Maka di dalam salah satu hadis sahih yang lain disebutkan, laisa wahsyatun min ahli dzikri la ilaha illallah wahsyatun fil qubur. Jangan khawatir bagi orang yang mengamalkan la ilaha illallah, kekhawatiran baik di dalam kubur wala fil nusyur, baik nanti di alam barzakh, baik nanti di alam timbangan. Jangan khawatir. Apalagi kita punya guru mursyid Bapak Sahabat Anu. Bapak Sahabat Anu kan sudah meninggal secara jasad ya, tapi secara rohani itu kan beliau masih membimbing kita. Para wakil talqinnya juga masih banyak, keluarganya juga masih ada. Udah kiblat ke surya lain saja Pak. Makanya saya tadi bilang sempat ngomong kalau semuanya ada organisasi lain masuk dibatasi, jangan sampai masuk dan mencoba mengganggu. Mohon maaf nih, mohon maaf, benar. Bukan saya itu anti, enggak, karena khawatir akan mengganggu proses perjalanan zikir kita. Mohon maaf. Apakah ada organisasi lain? Banyak Pak, banyak. Di Gunung Putri itu saya sudah pernah mengeskakan
pengurus dari TKN, namun akhirnya ada iqomah masuk. Mohon maaf nih kalau ada yang sudah masuk iqomah. Karena apa? Di dalam manakibatnya berbeda. Ada perbedaan walaupun mereka mengatakan tetap ke Suryalaya, tapi ada perbedaan. Kalau bisa jangan ada perbedaan. Apa yang diamalkan Suryalaya kita amalkan. Nanti barokah, karomah, guru akan mengalir kepada kita. Allah melihat kita itu karena melihat guru kita. Jadi Allah melihat kita itu karena melihat guru kita. Oh, ini muridnya Abah Rahman, kasih kemudahan. Allah memberi kemudahan karena melihat guru kita. Karena guru kita sudah sempurna dan menyempurnakan, akhirnya menjadi tameng buat kita. Alhamdulillah proses kita jadi mudah. Kalau kita dagang jadi mudah, kalau kita bekerja jadi mudah, kalau kita jadi pegawai jadi mudah. Allah memberikan kemudahan karena barokah dan karomah guru kita. Allah melihat guru kita yang sudah sempurna dan menyempurnakan. Kembali, manakibatnya benar, zikirnya benar, khotamahnya juga benar, tawasulnya maka jangan dirubah. Udah ikutin yang ada di Suryalaya. Habis Imam Rabbani langsung kepada Hadratus Syekh Al-Mukarram Syekh Abdullah Mubarak, Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arif. Jangan ditambahin, kecuali kalau dari Suryalaya sendiri yang mengadakan penambahan, kita ikutin. Selagi Suryalaya masih mengatakan ini, kita amalkan. Ini saja kalau kita amalkan, kita sudah menjadi orang yang luar biasa. Apalagi kalau ditambah dengan salat sunnah yang lain. Kita tengah malam bisa bangun, bisa mandi taubat, bisa tahajud, bisa tasbih, bisa witir, luar biasa. Hormat saya sama orang yang begitu. Dan kebanyakan kalau saya perhatikan orang-orang yang demikian biasanya diam, tidak banyak ngomong seperti saya. Ya Pak ya, orang yang bisa begitu tuh orang-orang luar biasa diam. Saya punya ikhwan di Bogor, alhamdulillah luar biasa, ibadahnya luar biasa dan orangnya diam. Karena apa? Thariqah menjadikan kita menjadi orang yang bertahalli. Setelah kita bertobat kepada Allah, setelah kita menghapus dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita, akhirnya muncul karakter yang baik, karakter yang ada di tanbih, tajalli akhirnya melekat dalam diri kita. Kita senantiasa bertajalli terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tasawuf membersihkan jiwa itu dilandasi oleh 3 konsep tadi: takhalli, tahalli, tajalli. Membersihkan dosa, membersihkan kesalahan, kemudian menghiasi diri dengan amal saleh, amal ibadah yang baik, dan tajalli bisa menampakkan kebaikan diri kita, bertajalli dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seumpamanya ada dari sebagian bapak yang bisa sampai menembus langit, bisa melihat Sidratul Muntaha, itu adalah perkara-perkara yang harus kita tutupi, jangan dibuka-buka. Boleh kita buka kepada orang-orang dekat Suryalaya, Pak Wakil Tarhib kita ceritakan, lalu jangan diubah. Biasanya Pak, kalau awal-awal bertariqah itu kita ditampakin dengan sesuatu yang aneh. Benar nggak Pak? Pada berjalan di bawah harusnya Allah, itu benar, sesuatu yang aneh. Pertama-tama biasanya begitu. Tapi kalau sudah biasa, insya Allah kalau sudah melekat, apa yang diajarkan oleh Suryalaya akan menjadi pribadi yang baik dan akan berorganisasi dengan baik. Makanya kalau nanti berorganisasi dilandasi dengan zikir tadi, insya Allah akan baik. Insya Allah. Kiranya itu ya Pak ya, khidmat ilmunya cukup itu aja ya. Insya Allah sudah bisa kita pahami apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya, untuk ikhwan-ikhwan sekalian. Terus terang Pak, saya luar biasa senang melihat tadi semuanya ibadah. Dimulai dari protokol, dimulai dari Bani Hasyim, protokol, maklumat, baca Quran, sholawat,
tanbih, tawasul, manqoba, luar biasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.